Sistem navigasi satelit telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kita memiliki perangkat navigasi satelit di hampir semua peralatan elektronik, mulai mobil, ponsel, pesawat, jam tangan, bahkan rudal juga diberi pemandu navigasi satelit. Selama ini, kita lebih mengenalnya sebagai GPS atau Global Positioning System. Padahal, GPS adalah sistem navigasi yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan digunakan untuk publik termasuk kita. Ada sistem lain yang serupa dengan GPS, misalnya GLONASS, sistem konstelasi satelit yang dibangun oleh Rusia, Galileo yang dimiliki oleh Badan Antariksa Eropa, sementara Cina menciptakan Beidou. Kita akan mengulas keempat sistem navigasi satelit ini beserta kelebihannya masing-masing. Yang pertama adalah GPS. GPS atau Global Positioning System sebenarnya adalah sistem yang memungkinkan kita untuk menentukan lokasi secara akurat menggunakan satelit. Satelit ini diluncurkan oleh militer untuk memberikan informasi lokasi yang akurat kepada semua divisi militer di pesawat, kapal, bahkan prajurit yang ada di medan tempur. Satelit pertama, Navstar 1, diluncurkan pada 22 Februari 1978 dengan roket Atlas. Selama 7 tahun berikutnya, 10 satelit GPS berhasil diluncurkan kecuali Navstar 7 yang gagal untuk diluncurkan. Sampai saat ini, sistem konstelasi terdiri dari 31 satelit dengan 4 satelit yang memiliki garis pandang langsung pada satu titik dimanapun di permukaan bumi. Ini untuk memastikan ketepatan lokasi melalui metode triliterasi. Stasiun bumi akan selalu memantau posisi satelit dan melakukan koreksi jika berpotensi untuk melenceng dari orbit. Satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat sekitar 13.000 mil di atas kita. Satelit-satelit ini terus bergerak, membuat 2 orbit lengkap dalam waktu kurang dari 24 jam, melakukan perjalanan dengan kecepatan 7.000 mil per jam, serta terdapat penguat roket kecil untuk menjaga setiap satelit terbang pada jalur yang benar. Di dalam satelit juga ditanamkan jam atom yang sangat presisi sehingga bisa mengonfirmasi waktu dengan sangat tepat. Akses GPS untuk publik diawali peristiwa naas pada tahun 1983 ketika pesawat tempur Su-15 Soviet menembak jatuh pesawat penumpang Korea yang melenceng dari jalur dan masuk ke kawasan sensitif Uni Soviet. Kesalahan ini bisa dihindari jika pesawat bisa mengakses sistem GPS Amerika. Sehingga pada tanggal 16 September 1983, Presiden Ronald Reagan mengumumkan bahwa GPS boleh dibuka untuk sipil secara gratis. Tapi sinyalnya akan diacak untuk mengurangi akurasi hingga 100 meter. Ini untuk menjaga keuntungan taktis dari militer. Barulah pada tahun 2000, Presiden Bill Clinton menandatangani undang-undang yang menghentikan pengacakan sinyal dan memberikan akurasi optimal hingga 5 meter. Saat ini, GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia, 24 jam sehari, tanpa biaya berlangganan. Setiap satelit dibangun untuk bertahan sekitar 10 tahun dengan berat sekitar 1 ton. Satelit GPS ditenagai oleh energi matahari, tetapi mereka juga memiliki baterai cadangan atau onboard untuk antisipasi ketika terjadi gerhana. Sistem navigasi berikutnya adalah GLONASS. GLONASS adalah sistem navigasi satelit yang dibangun oleh Angkatan Pertahanan Luar Angkasa Rusia, merupakan alternatif sistem navigasi dengan jangkauan global yang kemampuannya setara dengan GPS. GLONASS mulai dibangun Uni Soviet pada tahun 1976. Saat ini GLONASS terdiri dari 27 satelit yang terdiri dari 24 satelit untuk navigasi, sedangkan 3 lainnya untuk keperluan eksperimen. Untuk stasiun monitor bumi terdapat 14 titik di Rusia, 1 titik di Brazil, dan 1 titik di Antartika. Stasiun monitor tambahan yang akan dibangun ada 8 titik lagi di Rusia, 2 titik di Brazil, 1 titik di Kuba, Australia, Spanyol, Indonesia, Vietnam, dan 1 titik lagi di Antartika. Pada dasarnya, fungsi sistem navigasi Rusia dan Amerika adalah sama, namun masing-masing memiliki fitur yang sedikit berbeda. Apabila kedua sistem tersebut digabungkan,
dan disinergikan, maka tingkat akurasi navigasinya akan semakin meningkat. Sebuah receiver GLONASS dapat memperbaiki posisi sebuah lokasi dalam jangkauan 7-10 meter. Pada GPS, jangkauannya 3-4 meter. Perbedaan teoritis ini sebenarnya tidak terlalu penting karena pada setiap receiver GLONASS juga tertanam receiver GPS. Receiver tersebut akan melakukan pemrosesan sinyal tambahan dan merata-ratakan hasil dari penerimaan sinyal keduanya. Tidak ditemukan kelebihan yang signifikan mengenai akurasi pada sistem navigasi buatan Rusia ini dibandingkan dengan GPS, karena ketika digunakan sendirian, kekuatan akurasinya hampir mirip dengan GPS, tetapi jika dikombinasikan, maka tingkat akurasi keduanya justru meningkat tajam. Google Map, Nokia Air Map, dan Apple Map menggunakan koneksi data untuk terhubung dengan satelit-satelit GPS dan GLONASS. Smartphone modern terupdate saat ini sudah mulai dilengkapi dengan fitur ASIC GPS atau eGPS dan ASIC GLONASS atau eGLONASS yang terdiri dari fungsi navigasi belokan, pelacakan lokasi, dan informasi lokasi secara real-time. Di Rusia, sistem navigasi ganda, GLONASS dan GPS diterima sebagai standar negara. Sistem navigasi satelit yang ketiga adalah Galileo, merupakan sistem navigasi yang dibuat oleh Eropa dan diklaim berbeda dibandingkan dengan GPS dan GLONASS. Galileo adalah sistem canggih Eropa yang memberikan akurasi tertinggi dengan jaminan posisi global dan waktu yang presisi. Saat dikerahkan sepenuhnya, Galileo terdiri dari 24 satelit dan 6 pasangan yang mengorbit 23.000 km di atas bumi yang didukung oleh berbagai stasiun sensor, terestrial, dan pusat kendali di seluruh dunia. Galileo bersifat otonom tapi juga dapat dioperasikan dengan konstelasi satelit navigasi lain dengan beragam device, misalnya GPS, GLONASS, dan Beidou. Ini untuk meningkatkan akurasi dan keandalannya. Galileo sepenuhnya dikendalikan oleh sipil, bukan institusi militer seperti yang lain, sehingga memberikan warga Eropa kemerdekaan dan kedaulatan navigasi. Galileo juga memberikan layanan baru, termasuk PRS Rescue, layanan untuk aplikasi pemerintah, dan pemosisian yang lebih tepat untuk aplikasi komersial. Menawarkan frekuensi ganda sebagai standar, Galileo memberikan tingkat akurasi dan pemosisian waktu yang paling presisi. Publik menerima jarak akurat sampai 1 meter, bahkan versi komersial yang dienkripsi bisa mencapai 1 cm. Secara substansial, Galileo meningkatkan ketersediaan layanan meskipun dalam kondisi cuaca yang paling ekstrim. Dengan penyebaran Galileo, Eropa juga meminimalkan resiko jika satelit navigasi lain mengalami kerusakan atau dimatikan. Sistem Galileo lebih akurat dari GPS dan GLONASS, lebih akurat di ketinggian yang lebih tinggi, dan dapat membantu Eropa pada saat perang, karena sistem GPS dan GLONASS dapat dimatikan kapan saja oleh Amerika atau Rusia. Galileo menawarkan kepada orang-orang di seluruh dunia sistem navigasi sipil yang independen dan handal secara gratis dengan penggunaan aplikasi yang tanpa batas. Berikutnya adalah sistem navigasi Beidou. Beidou merupakan sistem satelit navigasi buatan Cina yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dari GPS dan GLONASS. Menurut Channel News Asia, gagasan untuk mengembangkan Beidou, yang berarti bintang biduk, terbentuk pada tahun 1990-an ketika militer berusaha mengurangi ketergantungan pada GPS yang dijalankan oleh Angkatan Udara Amerika. Ketika satelit Beidou pertama diluncurkan pada tahun 2000, jangkauannya hanya terbatas pada area Cina. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat seluler, Cina pada tahun 2003 mencoba bergabung dengan proyek navigasi satelit Galileo yang diusulkan oleh Uni Eropa. Tetapi kemudian Cina menarik diri sehingga akhirnya memutuskan untuk fokus pada Beidou. Di zaman iPhone, satelit Beidou generasi kedua mulai beroperasi pada tahun 2012, di mana jangkauannya mencakup wilayah Asia Pasifik. Kemudian, Cina mulai meluncurkan generasi ketiga satelit yang ditujukan untuk menjangkau seluruh dunia pada tahun 2015. Satelit Beidou generasi ketiga yang ke-35 terakhir diluncurkan pada tahun 2020. Ini berarti Beidou memiliki lebih banyak satelit dalam sistemnya dibandingkan dengan GPS yang hanya sebanyak 31 satelit. Investasi yang dikeluarkan Cina untuk Beidou diperkirakan mencapai 10 miliar US dollar.
Pengembangannya sendiri ditujukan untuk menjaga keamanan jaringan komunikasi militer Cina dan menghindari gangguan GPS di tengah konflik negara itu dengan Amerika. Selain memiliki lebih banyak satelit, ternyata penargetan dan panduan senjata dalam jaringan ini lebih akurat. Keakuratan jarak Beidou mencapai hingga 10 cm di Asia Pasifik dibandingkan dengan GPS yang jangkauannya 30 cm. Beidou jelas dirancang beberapa dekade setelah GPS, jadi bisa belajar banyak dari pengalaman GPS. Menurut media pemerintah Cina, layanan Beidou seperti pemantauan lalu lintas, pelabuhan, dan mitigasi bencana telah diekspor ke sekitar 120 negara, terutama negara yang terikat dalam inisiatif Belt and Road yang dipelopori oleh Presiden Xi Jinping untuk menciptakan jalur perdagangan dan investasi Cina. Di Cina, lebih dari 70% ponsel menggunakan Beidou pada tahun 2019. Jenis ponsel yang memakai Beidou termasuk yang dibuat oleh Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo, dan Samsung. Jutaan taksi, bis, truk telah dapat menerima sinyal Beidou dan nilai sektor navigasi satelit Cina mungkin saat ini jika dikalkulasi mencapai 400 miliar yuan atau 57 miliar US dollar pada tahun ini. Selain keempat sistem navigasi tersebut, Jepang dan India juga memiliki konstelasi satelit navigasi sendiri, namun dengan jangkauan terbatas pada kawasan tertentu. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.